Pemirsa, teka-teki kematian unik Margareta akhirnya terungkap. Perempuan 33 tahun tersebut dihabisi suaminya sendiri karena cemburu. Margareta dibunuh sang suami, yakni Imam, berusia 35 tahun, warga desa Sukokidul, Kecamatan Bule, Trenggalek. Maksud kami kepada polisi, pelaku sempat meminta istrinya untuk kembali merajut hubungan mereka, namun malah terjadi cekcok lantaran sang istri menolak rujuk. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Taufik, jurnalis harian Surya, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Taufik, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Ya, selamat siang Justina dan Tribuners. Kematian unik Margareta akhirnya terungkap dan ternyata perempuan 33 tahun itu dibunuh atau dihabisi oleh suaminya sendiri. Namanya Imam yang sekarang usianya sekitar 35 tahun. Jadi peristiwa ini berawal dari cekcok mulut yang berdasar kecemburuan pelaku terhadap korban. Ceritanya berawal tanggal 27 Oktober lalu. Jadi keduanya ini tinggal di Trenggalek. Waktu itu pelaku melihat korban chatting dengan pria lain melalui WhatsApp. Kemudian pelaku curiga dan merampas handphone tersebut dan dia melihat ada chatting asmara di situ. Dari situ mereka berdua kemudian bertengkar. Lah karena pertengkaran itu kemudian Margareta pulang ke rumah asalnya di Sidoarjo, Krian, Sidoarjo. Itu sekitar tanggal 28. Kemudian 2 hari berselang, pelaku menyusul ke rumah korban di Krian, Sidoarjo. Kemudian ketika di Krian ini dia berusaha merayu istrinya untuk kembali baikan. Sempat juga pelaku berusaha mengajak istrinya untuk bermesraan, tapi malah sang istri menolak lah. Dari situ kemudian Imam ini semakin curiga dan meyakini bahwa istrinya sudah punya selingkuhan. Imam yang marah kemudian merencanakan untuk menghabisi istrinya sendiri. Jadi perencanaan itu diawali dengan dia menyiapkan sebuah bambu yang ditaruh di belakang rumah. Kemudian malam harinya sang istri diajak ke bagian belakang rumah dengan dalih untuk membantu membenahi sepeda motor yang tidak bisa diangkat karena jagangnya terjerembab di pasir begitu. Kemudian ketika korban membantu langsung dipukul oleh pelaku menggunakan bambu sampai dia tersungkur. Setelah korban tersungkur, pelaku kembali memukul korban beberapa kali di bagian leher, di bagian kepala, menggunakan tangan kosong dan menggunakan kayu sampai korban tidak sadarkan diri, bersimbah darah. Dan untuk memastikan korban meninggal dunia, pelaku sempat 2 kali menambah pukulan menggunakan bambu. Setelah korban meninggal dunia, pelaku kemudian menyeretnya ke kebun di belakang rumah, tepatnya ditaruh di bawah pohon pisang, kemudian ditutupi menggunakan plastik. Dari sana kemudian pelaku membuang bambu yang dipakai untuk menghabisi istrinya di sungai kecil di depan rumah. Kemudian pelaku kabur ke Tulungagung. Saat kabur, pelaku juga membawa tas korban berisi perhiasannya. Dia sembunyi di Tulungagung dan kemudian pagi harinya keluarga korban melihat ada korban tergeletak, kemudian polisi tiba dan melakukan penyelidikan. Dari sana diketahui diduga pelakunya adalah suami korban. Kemudian dicari keberadaannya dan ketemulah pelaku yang sembunyi di Tulungagung. Oleh petugas Satreskrim Polresta Sidoarjo, pelaku dijemput di Tulungagung, kemudian ditangkap dan dibawa ke Polresta Sidoarjo. Sekarang pelaku ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah menghabisi nyawa istrinya sendiri. Dia dijerat dengan pasal tentang pembunuhan yang ancamannya bisa hukuman mati, hukuman seumur hidup, atau hukuman maksimal 20 tahun penjara. Demikian Justina. Terima kasih rekan Taufik, jurnalis harian Surya, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama Kapolresta Sidoarjo, Kombes Christian Tobing. Kemudian untuk modus operandinya, pelaku saudara IS ini cemburu setelah melihat korban Umi yang merupakan istri dari pelaku kedapatan chat dengan pria lain melalui pesan aplikasi WhatsApp. Kemudian pelaku saudara IS sakit hati dan saat pelaku saudara IS mengajak korban saudara Umi untuk menata atau memperbaiki hubungan yang lebih baik, namun respon korban saudara Umi
kesan menolak dan terjadi pertengkaran. Yang kemudian selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.